Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim ba'anta dzufulin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamu alaika rabbini bi'idnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadirrah musillatil hadrati aliyah. Amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Sayyiduna wa Murabbina Mbah Yai Majid Putus Salah Syurah wa Du'an Mu'asahidiyah yang kawula taati, yang kawula mulyakaken, yang tansah kawula damba doa Rasul wal mukarramah Mbah Yai Sofiyah Majid radhiyallahu anha sebagai mulahidiyah ingkang kula taatan, yang tansah kula damba doa Rasul. Para alim ulama yang kami hormati, para kiai yang kami hormati, para tokoh-tokoh baik tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, hadirin-hadirat yang kami hormati, penyiar Sawakitiyah mulai tingkat pusat sampai daerah yang kami hormati, khususnya panitia pelaksana acara Rubuh Sanah pada malam hari ini yang diselenggarakan di Bumi Tulungagung. Pada para pejabat mulai tingkat desa sampai tingkat provinsi yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah diri kami yang hina ini, yang bodoh akan ilmu ini, ikut di belakang panjangan sekalian untuk memanjatkan puja-puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, khususnya kita diberi kenikmatan dapat menghadiri acara Rubuh Sanah pada malam hari ini. Acara yang ditentukan oleh Mbah Yai Tulungagung sebagai hadiah untuk kesemuanya. Dan yang kedua kali insya Allah nanti hadiah diserahkan kepada Bapak Ketua Pais Pusat di Tulungagung pula. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan junjungan kita Syaikh Syafaat penolong umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'i anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita haturkan pada para aulia Allah min awali hingga akhir, wabil khusus beliau ghadir zaman panjang pun Mbah Yai Majid Qudus Kolus Baradu, dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, syafaat, dukungan nadrah barokah kepada kita semua, sehingga khususnya acara pada malam hari ini benar-benar membawakan manfaat maslahah fid-dini wa dunya akhirah, sehingga masyarakat lekas berbondong-bondong fa'firullah wa rasulullah. Dulur-dulurku pengamal sing tak tresnani, sebenarnya saya tidak pantasnya berada di sini. Bagi saya pribadi ini sangat berharga. Bagi saya pribadi penghormatan ini sangat berharga.
karena saya adalah orang yang tidak pantas ada di sini. Saya jauh dari pantas. Saya orang yang bodoh, saya orang yang hina. Akan tetapi demi tugas yang mulia, demi program seorang terpilih, yaitu Mbah Imaji Qaddasallahu sirrahu, akhirnya kami memberanikan diri untuk menerima tugas yang dipercayakan kepada diri saya pribadi, yang menurut saya tidak sepantasnya menerima kehormatan seperti ini. Oleh karena itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada panitia pelaksana, khususnya kepada saudara wajah yaitu Bapak Nurhadi, dengan iring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin, amin. Oleh karena itu sehubungan saya mendapat anugerah yang sangat besar, sehubungan anugerah ini tidaklah seimbang dengan kondisi saya, dengan keadaan saya. Oleh karena itu, mengenai soal-soal yang akan saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, lebih-lebih yang tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Hadirin-hadirin yang kami hormati, tadi sudah disinggung-singgung oleh saudara Aisyah Ratu, yang mana beliau Mbah Yai itu sebagai orang terpilih dan dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pembenahan keimanan anak-anak manusia. Maaf, bukan pembenahan keimanan, akan tapi pembenahan keimanan yang ada dalam diri anak-anak manusia. Jangan salah paham. Karena iman sudah baik, iman sudah sempurna. Di sini Mbah Yai ditugasi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenahi, memperbaiki keimanan anak-anak manusia. Bukan memperbaiki iman, memperbaiki keimanan anak-anak manusia. Karena apa? Sudah sifat anak-anak manusia yang mana ingin menang, ingin bahagia, ingin senang. Tidak seorang pun anak-anak manusia yang ingin sedih, ingin kalah, ingin menderita. Oleh karena itu, dengan adanya anak-anak manusia yang dikodarkan mempunyai keinginan untuk bahagia, keinginan untuk menang, keinginan untuk senang, kadang melupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakai hak orang lain, sehingga menyalahi aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal-hal yang mana sebagai ujian daripada anak-anak manusia itu sendiri. Seingat dalam Tarikh itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada iblis ketika Azazil itu diturunkan derajatnya menjadi iblis, itu mohon pada Allah, ya Allah, saya mau derajat saya panjang turunkan menjadi iblis, tapi izinkanlah saya menggoda anak turunnya Nabi Adam. Apa kata Allah? Saya izini, sekaligus saya tambah ilmu. Tapi jawab Allah, tapi jangan diharap bisa menggoda anak turunnya Nabi Adam yang taat kepadaku. Sehubungan anak-anak manusia itu mempunyai rasa ingin menang, ingin bahagia, tidak ingin kalah. Disitulah celah iblis menggoda. Dan iblis berjanji pada Allah, ya Allah, akan aku goda anak-anak turun Nabi Adam dari arah depan, arah belakang, arah samping, arah atas, arah bawah, agar tidak ada ruang untuk bersyukur kepadamu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan-aturan untuk melindungi orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang terpilih untuk menjaga orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, mulai dari Sayyidina Hasan sampai terakhir Mbah Yai yang ke-24. Intinya orang-orang yang terpilih itu untuk
menyelamatkan dari godaan iblis, dari gangguan iblis yang awalnya diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda. Dan di tahun 63 Mbah Yai Majid Qaddasallahu sirrahu itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah dihantar oleh malaikat Jibril menuju Mbah Yai. Dan pertama Mbah Yai menolak. Artinya menolak bukan arti penolakan. Beliau mau menolak artinya beliau tidak merasa tidak mampu. Sampai ketiga kalinya. Dan akhirnya peringatan itu keras. Keras sekali. Sehingga Mbah Yai mengalami demam dan sebagainya. Apa isi peringatan itu? Mbah Yai kalau tidak mau menyelamatkan umat, semua dosa orang-orang sebenarnya disuruh menang Mbah Yai. Akhirnya beliau mau dengan adanya peringatan itu, akhirnya beliau memberanikan diri untuk menerima tugas itu. Alhasil mulai tahun 63 sampai tahun 80 itu penciptaan sholawat demi sholawat, sholawat demi sholawat. Dan mulai tahun itu pula beliau sangatlah, kalau menurut saya yang hina, saya yang bodoh ini sangat menderita. Beliau sudah tidak berpikir apa, beliau berpikir bagaimana cara membenahi umat, bagaimana cara membenahi keimanan anak-anak manusia. Sehingga dalam diri beliau itu hanya ada satu keinginan, agar anak-anak manusia menjadi golongan orang yang beriman kepada Subhanahu wa taala. Anak-anak manusia yang kalau itu mengalami kebejatan, artinya kebejatan dalam hal jahiliyah modern. Parah, mencari jalan keluar bagaimana agar anak-anak manusia menjadi beriman kepada Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tugas beliau. Dan tahun 80 sampai 89 itu walaupun sudah sempurna seperti kita, tapi beliau tetap memperhatikan kita. Beliau tetap melakukan hal yang tidak biasa. Beliau tetap tafakur, tetap tirakat dengan tujuan anak-anak manusia bisa dibimbing, anak-anak manusia bisa mendapat kasih sayang beliau, umat manusia bisa mendapatkan sinar dari beliau seperti yang tertera dalam Yahya al-Ghasamullah. Terus bagaimana? Setelah tahun 89 beliau kondur Salariah. Disitulah mulai acak-acakan, mulai awut-awutan, banyak pengamal yang menyimpang dari beliau karena kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan dinasti. Terus bagaimana dengan kondisi itu? Akankah beliau diam? Sebenarnya beliau tidak diam. Hanya kita saja tidak tahu. Beliau sangat kecewa dengan keadaan kita mulai tahun 89 sampai tahun sekarang. Semakin bertambah tahun, semakin bejat, semakin bertambah tahun, semakin rusak, semakin bertambah tahun, semakin menyimpang daripada Ma'asyiral Wahidiyah. Dikarenakan mereka itu mengatakan, saya yakin kepada Mbah Yai, saya yakin kepada Mbah Yai, saya ikut Mbah Yai. Tapi kenyataannya hanya di bibir. Kalau mereka benar-benar ikut Mbah Yai, kenapa saya tidak ada hal untuk mengintip, untuk mengoreksi orang lain. Saya tidak ada maksud untuk merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Tapi setelah beliau kondur Salariah, tadi sudah disinggung Mbah Woto sebagai ketua PSW Tulungagung tentang surat wasiat 9 Mei 86. Jawabnya gini, hendaknya pengamal Wahidiyah menjadi kesatuan yang utuh.
bersatu menjadi kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya boleh begitu. Samping itu beliau juga mendahulukan acara-acara besar seperti Mujahadah Kubro, hendaknya digarisbawahi, saya minta dilaksanakan di Pondok Kedunglo. Kalau tidak ada udzur yang tidak bisa dielakkan. Artinya beliau meminta kepada kita, hendaknya saya minta, itu jelas, hendaknya saya minta dilaksanakan di pusat lahirnya Sawakijaya itu Pondok Kedunglo. Dan perlu saya jelaskan, banyak orang-orang di sini mengartikan pondok pesantren, maaf. Banyak yang mengartikan orang-orang di sini pondok pesantren Kedunglo, bukan. Pondok Kedunglo. Artinya bukan pondok pesantren Kedunglo. Sehingga dengan adanya kesalahpahaman ini, maaf, kesalahpahaman ini memang disengaja atau tidak. Yang jelas mereka banyak yang mengatakan bahwa pondok pesantren Kedunglo di Kuasa Kreatif tidak bisa melakukan Mujahadah Kubro di sana. Maaf, ini Mbak Ye bukan mengatakan pondok pesantren, Pondok Kedunglo. Jadi Pondok Kedunglo sebenarnya wilayahnya itu milik Mbah Ma'ruf, mulai dari farmasi sampai batas selatan Gang 5. Tempatnya Gus Yaya, tempatnya Gus Sami itu masih Pondok Kedunglo. Dan Pondok Pesantren Kedunglo yang pertama di tempatnya Gus Kamit. Jadi Mbah Ye Ma'ruf mendirikan Pondok Pesantren Kedunglo yang pertama di tempat Miladah itu. Kemudian banjir tidak bisa ditempati, pindah ke Pondok Kedunglo yang sekarang dikuasai Belatin. Yang sebenarnya itu semua salah. Sebenarnya lahirnya Sawakijaya itu di Pondok Pesantren Kedunglo Ma'ruf yang sekarang ditempati Gus Yaya. Itu sejarahnya. Terus bagaimana dengan kita? Beliau sebelum mendahulukan semua itu, beliau dawuh, sanggupkah panjenengan sekalian terus wakil-wakil pulau? Beliau tidak sombong. Saya tidak sombong. Tidak boleh seperti itu. Saya tidak sombong. Itu dah beliau. Bangsa lain atau makhluk lain daftar menjadi pengawas Sawakijaya. Akan tapi kalau mereka sudah menjadi pengawas Sawakijaya dan penyiar Sawakijaya, banyak orang yang mati. Karena yang tidak mau menjadi pengamal akan dibunuh. Oleh karena itu mereka saya tangguhkan, Mbak Ye. Kula menunggu panjenengan sekalian. Kemudian Mbak Ye bertanya lagi, sanggupkah kalian panjenengan sekalian dan wakil-wakil kula? Dan saat itu semua bilang sanggup. Kalau nggak salah, waktu itu jam 4:30 sore. Tempatnya yang sekarang ditempati makam Mbah Yai. Mereka semua sanggup. Mbah Yai itu jauh. Tapi ada syaratnya. Kalau sanggup, Allah Sang Maha mendengar menjadi saksinya. Apa syaratnya? Al-wakilu muasul wakil. Yang wakili harus sesuai dengan yang diwakili. Pada intinya, setiap pengamal itu adalah wakil beliau. Terus sekarang, mari kita introspeksi. Selama tahun 89 sampai sekarang. Jangan tahun 86, itu terlalu jauh. Karena apa? Karena Kubro Wadah. Beliau juga menanyakan itu lagi. Saat itu malam terakhir, malam Senin, beliau Mbah Yai fatwa dari dalam kamar. Karena fisik beliau sudah tidak mungkin datang ke podium. Dan dalam Kubro Wadah beliau juga pasti bertanya, sanggupkah panjenengan sekalian itu wakil kula? Dan saat itu semua pengamal bilang sanggup. Kemudian Mbah Yai meneruskan, Sawakijaya kula ijazahkan dumateng panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian angsal ijazahkan dumateng tiyang lintung.
saupamiya panjenengan sekalian nemokaken lembar Wakidiyah dumateng tong sampah panjenengan namakan sah-sah mawon. Jadi memiliki intinya Wakidiyah tidak diwariskan. Wakidiyah tidak diwariskan sebagai layaknya perjuangan Islam. Akan tapi walaupun Islam tidak diwariskan, kita tidak boleh meninggalkan Rasulullah SAW. Begitu Wakidiyah, walaupun Wakidiyah tidak diwariskan, kita tidak bisa meninggalkan terbayai karena beliau naib Rasul. Apa itu naib Rasul? Beliau adalah wakil daripada beliau Rasulullah SAW yang dipilih Allah untuk menyelamatkan umat. Seorang naib Rasul itu tidak mungkin mampu tanpa ada keistimewaan dalam dirinya. Jadi seorang naib Rasul pasti ada keistimewaan sebagai bekal untuk membimbing, mendidik, mengarahkan, menolong umat, mengarahkan kepada fisabilillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pengabdian antara manusia dan Tuhannya. Begitu juga dengan Mbah Yai seorang naib Rasul otomatis diberi bekal Allah Subhanahu wa taala. Apa bekalnya? Bekalnya dua hal. Yang pertama, beliau diberi bekal sebagai Sohibul Nadroh, diberi hak dan wewenang Allah untuk membina, mengarahkan, menolong kita tanpa menyentuh. Buktinya, ya ayyuhal ghasamullah, ya Ghos, kaulo sampai akan salam Allah ke pangkuan panjenengan. Alaika robbini binillah, bimbing lan didiklah diri kami yang hina. Benar itu, diri kami yang hina, diri kami yang bejat, kanthi izin Allah Subhanahu wa taala. Bang durilah ya Sayyidi Binadroh, pancarilah batinnya kami kanthi sinandro panjenengan. Nah itulah, itu. Berarti nadroh itu sebenarnya hanya Mbah Yai. Karena beliau yang dipercaya Allah sebagai Sohibul Wakidiyah. Jadi tanpa Mbah Yai tidak mungkin bisa. Musilat nadroh panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu. Jadi kita sebagai Wakidiyah tanpa Mbah Yai tidak mungkin, apalagi meninggalkan. Walaupun Wakidiyah tidak diwariskan sebagai layaknya Islam. Sekarang Islam tidak diwariskan, tapi kita meninggalkan Rasulullah, kita tidak sholat. Sholat hanya 2 kali. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Pada intinya, orang Islam tidak mungkin mendengar Rasulullah, walaupun Islam tidak diwariskan. Begitu juga dengan Wakidiyah dan ajarannya. Walaupun diwariskan, tidak mungkin bisa kita mendengar Mbah Yai. Maaf, tidak mungkin. Wiritan sampai bengoren, mujahadah sampai bengoren, sampai saya yakin tidak mungkin sampai pada semua taala. Karena beliau musyilatin, beliau yang mengantarkan kita. Sehubungan dengan itu, bagaimana sekarang tanggung jawab kita kepada Mbah Yai? Tanpa beliau kita tidak mungkin bisa sampai kepada semua taala. Terus siapa yang mengantarkan? Tidak ada. Lilghos. Jadi kalau kita lilghos mengikuti bimbingan Mbah Yai, otomatis sudah li Rasul, mengikuti tentang Rasulullah. Kalau kita mengikuti tentang Rasulullah, otomatis sudah lillah. Jadi gini, kalau kita lillah, billah itu zawqah hadiyah, dan tak seorang pun mampu melakukan zawqah hadiyah. Terus Rasul itu zawqah Rasulillah, tidak mungkin mampu manusia
Yang mampu hanya para orang-orang dipilih SWT. Mulai Sultan Aulia, Wali Autad, Wali Abdal, dan seterusnya yang mampu. Dengan kita apa? Khususnya di saya. Tidak mampu. Maka itu belum bayai. Membimbing kita dengan lurus. Dengan kita melakukan negosiasi Allah. Dengan bimbingan beliau, dengan nazar beliau, kita mampu sampai kepada Rasulullah, menjadi dawab Rasulullah. Karena keramat gandul, kita diantar bayai, kita digitung bayai. Akan tapi, kalau kita menentang bayai, maaf, dalam sebuah buku dijelaskan, menentang orang terpilih satu huruf saja di alam langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan perang dengan orang bersangkutan. Menentang satu huruf saja di alam langit, menyatakan perang dengan dia. Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan kita? Artinya, satu huruf di alam langit al-falak, beberapa kata dalam sebuah kalimat. Itu contoh, beliau mengatakan pengamal tidak pandang bulu. Berarti itu 3 kata dalam sebuah kalimat. Terus kita pandang bulu. Berarti kita sudah menentang. Nah itu Allah menyatakan perang dengan orang bersangkutan. Berat. Bagi pengamal itu harus dibayai, mengikuti tata cara yang telah ditentukan ma'alif. Seperti hanya Islam. Islam kewajibannya sholat waktu. Tanpa sholat waktu tidak bisa. Begitu juga dengan kita. Tanpa adanya aturan bayai kita tidak mengikuti, tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena beliau yang diberi hak dan wewenang oleh SWT untuk membina kita semua, bukan yang lain. Walaupun anaknya sendiri seperti saya ya, Syafi'i yang hina, Syafi'i yang bodoh, ini tidak mengikuti terbayai, hancur binasa selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal duriah darah. Kalau nggak percaya, buktinya anaknya Nabi Adam, Qabil, itu Nabi, duriah darah. Sampai sekarang kalau ada orang membunuh, Qabil tetap menerima siksanya. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Jadi intinya duriah darah tidak berlaku di hadapan SWT apabila nyali orang terpilih. Duriah darah hanya pendapat prioritas lebih cepat gitu aja lah. Tapi kalau duriah darah itu maaf, menyalahi aturan, maka tidak ada apa-apanya. Bahkan tercabutlah duriah rohaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anggap anak yang baik ada di sini, ini sah. Jangan anggap anak yang baik ada di sana sah, tidak. Kebanyakan orang yang berwadokan anaknya yang baik ada di sini, pasti mendapat bayai. Tidak. Karena duriah darah tidak menentukan, maaf. Beliau baik pernah dawuh, insya Allah anak kula tiga saking terakan sangen. Ananging menawi boten sekali kula boten usah dilakoni perintah. Amargi niku saged kula. Lek kula sampun pasti anak-anak kula, menawi anak-anak kula dari tentu kula. Nah, terus lembayai sudah barang pasti anak-anaknya. Kalau anak-anak beliau belum tentu beliau, masa gitu loh. Kalau saya sudah pasti anak-anak saya ada bayai. Kalau anak-anak saya belum tentu saya. Karena yang berhak atas nadra bayai bukan anak-anaknya. Anak-anaknya bisa menolong itu karena saya izin bayai. Tanpa izin bayar tidak bisa. Ada dasarnya.
yang beratas nadroh adalah beliau Muhammad. Sehubungannya itu udah beliau. Mulai Quran diciptakan sampai sekarang tidak ada ilmu seperti Al-Wahdiyah. Apa itu loh? Kok nggak ada? Nggak ada. Kenapa kok yang dipilih beliau? Padahal jarak Quran sampai sekarang sekitar 1000 berapa sekarang ya? Sudah 1400 lebih. Tapi kenapa kok beliau yang dipilih? Kenapa kok yang kedua? Maaf, kenapa kok Ghost Aktop yang ke-24 yang dipilih sebagai kunci daripada Al-Quran? Jawabannya adalah beliau terlahir dari 2 titik, dari Sayyid dan Sarifah, yaitu zuriyah Rasulullah SAW. Beliau bayi ma'ruf dari Sayyid, yaitu Sayyidah Hasan. Sedangkan beliau bayi ma'ruf, bayi Hasanah itu dari Sarif Sayyidina Husain menikah. Kemudian terakhir beliau bayi. Jadi pertemuan dari kedua darah cucu beliau masih satu, yaitu Mbah Yai. Tidak ada yang terjadi. Perkawinan antara cucu Sayyidina Hasan dan cucu Sayyidina Husain yang murni masih Mbah Yai. Maka beliau terpilih sebagai Sultan Aliyah sekaligus Qalbu Rasul. Beliau diberi hak Allah wewenang untuk menciptakan ilmu itu sebagai kunci Al-Quran. Sebelum kita mengenal ajaran Wahdiyah, saya yakin, apalagi seperti saya yang bodoh, seperti saya yang hina ini, jauh dari mampu mengeterapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu yang dimaksud beliau? Mulai Quran diciptakan sampai sekarang, bahkan mulai buku diciptakan, tidak ada kunci, tidak ada ilmu seperti ilmu Wahdiyah, yaitu lillah, li Rasulillah. Sekarang kita buktikan dalam Al-Quran ayat Al-Zariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya sudah jelas, kata Allah, aku orang gawe jin lan manungsa kejaba ibadah marang aku. Aku orang gawe jin lan manungsa kejaba ibadah marang aku. Terus, mungkinkah kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, dalam setiap detik ibadah? Jadi maksudnya saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada saya. Di sini yang dimaksud kata-kata kecuali, artinya dalam setiap saat, dalam setiap melek merem mata atau berkedipnya mata, dalam setiap naik turun nafas atau munggah mundur nafas, kita ibadah. Yakin gak mampu? Kemudian beliau menciptakan satu ilmu agar kita yang menjadi pengikut beliau bisa melaksanakan Al-Quran dengan mudah, bisa melaksanakan perintah Allah dengan mudah. Itu contoh. Jadi beliau itu sudah tahu juga ibadah pengertiannya di sini.